kasih Pak Tri. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih tadi sudah mengizinkan saya untuk observasi di dalam kelas. Ternyata pembelajar Pak Tri cukup bagus, sudah sesuai dengan LPP yang tadi Pak Tri kasih ke saya. Yaitu yang di dalamnya ada berisi pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif sudah diterapkan oleh Pak Tri selama kegiatan di dalam kelas tadi. Yang jadi saya tanyakan, gimana Pak Tri untuk kegiatannya tadi? Ada keluhan? Pendapat saya gini, kalau keluhan ada kadang-kadang apa namanya, itu adalah dinamika ketika kita mengolah benda hidup ya Pak. Kondisi anak kan tentunya tidak serta-merta stagnan di kondisi tertentu, tapi dia akan berubah-ubah, itu dasarnya itu. Pada waktu tadi karena kondisi bulan puasa juga, terus di ruangan juga kondisi di mana anak-anak seharusnya mengingat ke lapangan, tapi karena kondisi di bulan Ramadan, karena kesepakatan akhirnya kita di ruangan. Akan tetapi walaupun di ruangan, antusias anak, terus mereka dalam berpartisipasi juga alhamdulillah juga meskipun sebagian anak juga masih dalam tanda kutip ngobrol atau kayak apa ya, ramai sendirilah, karena mereka anak-anak mungkin beda dengan anak-anak yang tingkat-tingkat yang tinggi, katakanlah di SMP maupun di SMA. Nah, makanya saya beri ruang mereka dengan tidak menekan mereka untuk secara pakem harus menuruti semua instruksi ya. Pokoknya itu yang mereka lakukan, apa ada, biar mengalir apa adanya seperti itu. Nah, tapi ketika saya suruh melaksanakan kegiatan praktek, dia bisa. Berarti mereka meskipun tidak serta-merta dalam kondisi dalam kutip tidak menyimak secara fokus, akan tapi dia juga memperhatikan atau memahami lah ya, seperti itu Pak. Iya. Tapi tadi yang menarik apa Pak Tri dalam kegiatan ini? Yang menarik tadi, yang menarik dari anak-anak ketika apa namanya pembelajaran, mereka ketika saya beri tugas kelompok dan mereka mengerjakan bersama-sama dengan saling menghargai antar teman, ya kan, kemudian saling bekerja sama, dan akhirnya mereka bisa menciptakan atau menerangkan secara gerak secara real, aktivitas gerakan seperti itu. Nah itu dilema apa namanya, dinamika seperti itu di kelas membuat saya, berarti anak ini antusias untuk belajar. Tidak serta kalau ketika ada pertanyaan mereka langsung berusaha. Sebagian anak tadi, enggak semua ya Pak, cuman sebagian banyak lah pengen menjawab lah ya, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari saya seperti itu. Antusias lah ya, anak seperti itu. Untuk pembelajaran diferensi gimana? Pembelajaran diferensi tadi jalan ada pembelajaran diferensi konten tadi, Bapak sudah menampilkan video apa dia, dan tadi saya lihat juga ada pembelajaran diferensi proses anak mengerjakan, terus juga ada produk tadi, Bapak sudah menampilkan hasil anak-anak itu yang berbeda tadi ya, iya. Sesuai dengan ini. Gimana itu? Dari yang secara definisi, kalau pembelajaran diferensiasi tadi memang sebenarnya udah dari lama dulu, udah nggak saya sendiri juga ya, semua pendidik sebenarnya juga melaksanakan, cuma tidak secara spesifik dia mengetahui bahwasanya termasuk saya juga itu diferensi atau enggak seperti itu. Yang saya alami tadi, jadi pembelajaran diferensi itu penting karena apa? Karena untuk menjembatani kebutuhan murid yang berbeda, katakanlah untuk menjembati ya, menjembatani kebutuhan murid yang berbeda, kebutuhan anak ya, kebutuhan anak yang berbeda, karena di mana anak latar belakangnya juga berbeda, jadi kemampuan secara IQ
IQ-nya, secara geraknya ya kan, nah itu berbeda juga. Maka kayak tadi dalam proses ketika saya suruh mencari berpasangan, carilah yang sepadan, jangan cari yang berbeda. Sepadan dalam artian kekuatannya sama untuk melaksanakan kegiatan yang seimbang seperti itu. Kemudian produknya juga tadi nah, inti dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan tadi, intinya sama, nanti tujuan sama, dimana semua keinginan atau kebutuhan anak akan tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu terpenuhi, yaitu agar mereka memahami dan bisa mempraktekkan kebugaran jasmani. Dan alhamdulillah mereka semua tadi saya suruh maju untuk bisa melaksanakan semua seperti itu. Jadi pembelajaran diferensi tadi kebutuhan anak terpenuhi ya, untuk menunjang daripada tujuan pembelajaran gitu. kebutuhan anak terpenuhi ya, Kebutuhan anak terpenuhi guna menunjang tujuan pembelajaran, menunjang hasil pembelajaran. hasil pembelajaran. Sebelumnya pernah Bapak lakukan ini? Materi kelas 5 waktu itu bareng sama PPG udah saya pernah laksanakan. Kemudian kemarin pas waktu pembelajaran diferensiasi saya juga terakhir sama kelas yang lain, tapi kelas atas ya Pak, Ya. kelas 6. Ada mereka mudah untuk diterapkan seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan, apalagi ketika waktu itu di lapangan enak gitu Pak. Jadi dalam diferensiasi proses, konten maupun produk seperti itu. Terus untuk KSE ini gimana tadi Pak? KSE saya alhamdulillah sebagian sudah saya laksanakan, mengacu pada tujuan daripada profil pelajar Pancasila juga, di mana di sana terdapat nilai-nilai yaitu gotong royong dan mandiri. Kemudian di atas dari nilai KSE adalah kesadaran diri, di mana mereka sadar akan dari kegiatan tadi relaksasi ya di awal pelajaran, mereka sadar diri akan di dalam diri mereka untuk menerima pelajaran. Kemudian di prosesnya ada lagi proses kerjasama, melakukan manajemen diri, tanggung jawab, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Katakanlah saya beri pertanyaan, dia mau menjawab, atau dari kelompoknya mau menjawab pertanyaan seperti itu. 5 kompetensi itu sudah masuk dalam RPP yang Bapak buat ya? Udah. Dan sudah Bapak lakukan. Terus untuk budaya positif gimana Pak? Budaya positif yang tadi Bapak terapkan di kelas itu, tadi kan sudah Bapak terapkan tadi di kelas itu, saya lihat adanya perbuatan baik anak-anak, kerja kelompok gitu. Oh itu Pak, yang benar. Kayak tadi budaya positif ketika teman juga nggak berangkat kita ini ya kan, doakan bareng-bareng, menghargai teman satu kelompok maupun kelompok lain, kerjasama antar teman dalam satu kelompok, kayak bermain gerobak dorong tadi, saling bersama. Kemudian banyak tadi yang udah saya budaya positif, saling menghargai, meskipun karena ini ketikanya anak-anak dari segi emosi mereka masih labil, akan tapi karena labil itu dengan kita sebagai pendidik tentunya kita akan menuntut dari kelabilan emosi mereka, insya Allah nanti lambat laun dengan budaya positif yang kita terapkan terus akan berimbas pada hal yang positif juga seperti itu Pak. Terus untuk tindak lanjutnya gimana Pak? Tidak lanjut ke depan, saya meyakini atau berusaha untuk selalu menerapkan pembelajaran diferensiasi baik dari kelas bawah sampai kelas atas, dan juga pembelajaran KSE serta budaya-budaya positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, termasuk katakanlah mengajak rekan sejawat untuk saling berkolaborasi ya. Nah, ke depan saya ingin berkolaborasi sama teman sejawat untuk saling menilai atau
bukan menilai ya, mengobservasi kayak Bapak biar ada tantangan dan juga motivasi, harus ada perbaikan-perbaikan yang lebih untuk kemajuan yang lebih bagus lagi seperti itu. Oke Pak Tri, terima kasih. Sekarang saya mau RTL. Rencana tidak lanjut. Iya, lembar rencana pengembangan diri. Pengembangan diri. Untuk yang pertama itu aktivitas pengembangannya. RTL yang pertama tadi Lembar rencana pengembangan diri gitu. Yang berkembangkan kita apa? Dari pembelajaran diferensiasi antara 3 itu. oh iya. Tesnya. Terus ada ya tadi ada KSI ada 5 gitu. Dari pembelajaran diferensiasi dulu ya Pak. Iya. Itu waktu pembelajaran yang mau saya lebih kembangkan adalah di diferensiasi proses sama konten. Nah, itu mau saya gali lagi, baik di dalam membuat strategi pembelajaran yang lebih mendekati mengadopsi era zaman sekarang ya, 5.0 maupun ini 4.0. Kemudian termasuk diferensi konten tadi isi. Iya. Konten ya. Kemudian kalau di area pengembangan KSE-nya sosial nih, kesadaran diri akan hubungan sosial antar temannya juga. Karena sekarang itu dalam benak saya berpikir anak-anak itu cenderung lebih hilang rasa kesadaran antar temannya. Makanya itu menjadi prioritas saya agar kesadaran diri antar kerjasama, saling menghargai, ya kan, gotong royong sama teman itu lebih saya akan memasukkan atau kita implementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran agar kedepannya anak-anak akan semakin lebih dari nilai daripada KS tadi lebih meningkat seperti itu. Tadi Bapak sudah ceritakan tujuannya apa yang akan dicapai dari tujuan itu tadi? Tujuan daripada berdiferensi tadi? Iya. Tentunya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan KBM. Efektivitas KBM. KBM. Untuk anak ya Pak? Iya, untuk anak KBM Pak. Karena orientasi KBM seyogianya dan untuk keberhasilan anak ya. Untuk keberhasilan anak. Terus kalau untuk keberhasilan anak kurang keberhasilan. Untuk ukuran keberhasilannya apa itu? Karena tadi tujuan untuk kegiatan efektivitas pembelajaran. Ya. Tentunya ukuran keberhasilan adalah semua peserta didik yang saya ampu dia akan melampaui nilai minimal. Pakai nilai ya? Kalau efektivitas pembelajaran itu dia ada konten. Karena ukuran keberhasilannya apa itu? Oh, kalau konten. Iya kan, konten keberhasilannya, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan kalau konten ya bisa menciptakan beberapa konten kali Pak. Anak kan mengamati ya. Anak mengamati kegiatan atau media yang saya sampaikan. Iya. Itu anak ukuran keberhasilan anak. Iya, keberhasilannya itu anak memahami, berarti anak memahami apa yang saya sampaikan melalui konten, diferensi konten. Berarti kembali lagi ke anak lah begitu ya. Jadi anak memahami apa yang disampaikan, anak memahami materi yang disampaikan. Memahami ya. Memahami secara real ya. Secara real. Secara real. Jadi tidak ada bayang-bayang seperti semua. Tidak ada keraguan di dalam diri mereka. Oh, mereka seperti ini, dia yakin seperti itu. Terus untuk pendukungnya? Pendukung dalam artian
mendukung biar ini kali ya. Iya. Kayak tadi Bapak konten-konten itu pendukungnya medianya. Media Contoh seperti media gitu. pendukungnya sarana prasarana memadai sih Pak. Secara sarana prasarana atau sarapras ya memadai, dan kayak SDM. Contohnya apa salah? Ya kayak jaringan kayak gitu kan. Media ya. Nah, media jaringan dan sebagainya bisa mendukung. Sumber daya manusia juga bisa. Insya Allah saya bisa untuk melakukan itulah, untuk mencari konten-konten yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Oke. Karena untuk KSE-nya KSE-nya satu aja ya Pak. ya. Sampai banyak. Iya. Aktivitas pengembangannya saya mengembangkan yang ini, yang manajemen diri ya, manajemen diri. Manajemen diri. Mengelola strategi stres. Strategi stres. Nah, kadang kan di sini anak kan di lingkungan yang padat gitu. Saya berpikir meskipun anak kayak gitu, anak itu dibawa tekan. Dulu pernah ada cerita anak itu tidur satu rumah itu 4-5 orang gantian mereka. Secara fisiologis mereka juga akan tertekan. Nah, kayak di sini kan lingkungan jangan semua itu kan. Iya. Nah, saya pengen lebih meningkatkan lagi pemahaman di dalam emosi mereka, bahwasanya strategi dalam mengelola emosi mereka biar mereka tidak stres seperti itu. Jadi tujuan Patri mengelola manajemen diri apa itu ya? Yang akan mencapai tujuannya? Untuk untuk memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya Untuk memenuhi kebutuhan anak dalam KBM. Kalau anak tidak bisa konsentrasi, anak tentunya tidak bisa terpenuhi daripada materi yang kita sampaikan. Makanya kita akan melakukan kegiatan relaksasi, kita lakukan kegiatan biar anak tambah rileks kan gitu Pak. tambah nyaman. Itu kan orientasinya akhir kan agar anak konsentrasi, motivasi naik, dan akhirnya pembelajaran bisa tercapai. Terus untuk ukuran keberhasilannya? Keberhasilannya anak memahami apa yang menjadi kegiatan relaksasi atau kegiatan manajemen diri. Nanti anak ketika disuruh kegiatan KSE tadi relaksasi atau gimana pembelajaran? Iya. Tujuan keberhasilan kan tadi Bapak sudah aktivitasnya tadi mengenai apa pengembangan diri. Pengembangan diri. Contohnya itu pengelola stres. Ya. Ukurannya keberhasilannya apa? Ukuran misalnya anak dalam langsung aja Pak. Anak dalam kegiatan dalam KBM bisa berkonsentrasi penuh. Bisa apa? Bisa berkonsentrasi penuh dalam penuh. Dan anak merasa bahagia kali ya? Bisa Pak, dan anak merasa bahagia. Jadi stresnya hilang, mereka senang dalam kegiatan pembelajaran. Daya pendukungnya mungkin benar ya, daya pendukung teman sejawat bisa, terus orang tua yang penting karena kebanyakan waktu mereka ada di rumah. Makanya nanti ke depan saya akan berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan wali murid. Oke, Patri, terima kasih. Banyak ternyata ya Pak, pertanyaannya. Banyak, kalau boleh terbang setengah jam. Setengah jam. Belum lagi perencanaan pengembangan. Oke, Patri, terima kasih Patri. Oke Pak Wali, terima kasih.